Kalau sekelas artis atau public figure Ebit Liu, make sense geng, menyewa peguam high profile macam Datuk Ramsing ini. Tapi kalau anak-anak yang 5 terdakwa, ya kan geng, katanya nggak ada VVIP, ya kan? Tapi boleh sewa peguam seperti ini geng, yang high level. Kan aneh kan geng? Hah? Aduh. Memetik sumber sinar harian. Saya sedih dan sebagai bapak memandangkan mereka masih kanak-kanak. Sebab itu saya lakukan secara pro bono bersama peguam lain. Saya bersama peguam lain wakili mereka, dan mereka bukan terdiri daripada anak VVIP Datuk Ramsing. Geng, kalian percaya geng? Misal saya lepas baku hantam nih geng ya, saya lepas baku hantam dengan siapa ya, misal dengan Andy misal geng ya, saya baku hantam dengan Andy ya kan geng. Andy nggak terima, laporlah polis ya kan. Nah dari situ saya menyewa peguam nih, saya sewa peguam. Tapi apakah saya sewa Datuk Ramsing? Oh tentu tidak, karena saya nggak ada uang geng. Orang-orang ternama saja mampu upah penguam berprofil tinggi. Pangkat datuk nih, mustahil dia nak merendahkan martabat dia sebagai penguam berprofil tinggi tanpa bayaran. Nah itu geng, maksud aku geng. Saya penguam. Tuduhan overlap ini maksud dia tertuduh tidak boleh didakwa semula sekiranya tuduhan terdahulu berjaya disabit untuk hukuman dakwaan yang lebih ringan, walaupun bukti pada masa kini menunjukkan tersabit telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Istilah dalam bidang guaman ini kita panggil double jeopardy. Boleh Google, oke, nanti di Google geng ya. Kita cari Google. Nih salah satu cara untuk penjenayah meloloskan diri dari kesalahan yang lebih besar. Tuh geng. Justice for Sarah Chairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Yo sobre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini. Wah lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, up to date dari case adik Zara. Jujur, saya cukup kecewa. Pasti kalian di luar sana juga merasakan hal yang sama geng ya. So ya kemarin itu sudah berjalan case-nya, tapi ya itu geng ya, masih belum ada titik terang ya kan. Bahkan sampai geng ada kabar berita bahwasanya case ini nanti akan ditunda dan akan dilakukan lagi di bulan September, Agustus ya, September nanti. Nah itulah geng ya. Dan kebetulan geng, ini ada satu video menarik geng ya, dari channel Bang Donivia. Ya jujur aja geng, dah lama geng ya, kreator YouTuber satu ini tuh selalu saya follow dan saya selalu mengikuti perkembangan berita-berita panas apa saja yang ada di Malaysia geng ya. Selalu saya follow, udah lama sekali geng ya. Dan kebetulan ada satu video yang cukup menarik sekali yang akan kita ulas bersama-sama ini geng ya. 5 remaja didakwa bully Zara, tetapi anehnya salah satu dari mereka ini menggunakan lawyer level high class, level VVIP. Wih, ini aneh nih geng. Katanya tiada anak VVIP, tapi peguamnya ini levelnya ada level high profile nih geng. Dan kalau tak silap, peguam ini juga membantu Ustadz Ebit Liu geng, ya kan? Oke. Ya. Astagfirullahaladzim, agak kecewa juga geng ya dengan hasilnya seperti itu. Dan juga 5 remaja yang didakwa membuli Dik Zara ini juga mereka mengaku tidak bersalah. Ya mungkin karena saran dari peguam mereka, jangan ngaku bersalah. Akhirnya mereka mengaku saya tidak bersalah.
Tapi ya macam mana pihak dari penguasa boleh menetapkan kalau mereka adalah 5 remaja itu, geng. Sementara ketika mereka ditanya, mereka tidak mengaku bersalah. Aduh, ini makin pening nih, geng, kepalaku, geng. Oke lah, geng, ya kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng, ya. Kita nonton seperti apa video dari Bang Donivia Channel, geng, ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, geng, ya. Jangan lupa sholat dulu, dan seperti biasanya kalau ada berminat belanja shopping-shopping, geng, ya. Seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Tinggal kalian belanja shopping, kalau ada yang sesuai boleh check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita akan coba lihat, geng, bersama-sama seperti apa video dari Bang Donivia, geng, ya. Ini aneh sih, geng, ya. Katanya nggak ada anak VVIP, tapi salah satu dari mereka sanggup menyewa pengguam high profile, geng. Oke, kita nonton, geng, seperti apa videonya, ya. Assalamualaikum guys, welcome back. Hari ini bermula perbicaraan membabitkan 5 orang remaja yang terkait dengan isu arwah adik Zara Khairina. Walaupun masa awalnya prosiding hari ini cuba ditangguhkan oleh peguam yang mewakili keluarga arwah adik Zara, yang mana aku difahamkan tuduhan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara sangat ringan, iaitu 507C dalam kurungan 1 yang dibaca bersama dengan Seksyen 34 Akta yang sama, which itu based on apa yang peguam arwah keluarga Zara Khairina cakap lah, ringan berbanding dengan akta ataupun seksyen yang lain. So kalau ikutkan kata peguam keluarga arwah Zara, diorang tekankan sekiranya lepas inilah kalau kata adalah bukti-bukti lain yang menjurus kepada pertuduhan yang lebih berat dekat dalam dalam seksyen yang sama tu, berkemungkinan besar tuduhan tu memang tak dapat nak dibuat, memandangkan benda tu dah overlap dengan pertuduhan yang dikenakan awal-awal oleh Jabatan Peguam Negara. Tapi prosiding hari ini tetap juga diteruskan, yang mana ikutkan jawapan peguam jawapan dari Jabatan Peguam Negara, jawapan dari Jabatan Peguam Negara, statement dari peguam keluarga arwah ni kurang tepat. So nak bagi korang lagi mudah faham, maksudnya sekarang ni, let's say kalau kata 5 orang sus ni dia mengaku bersalah atas tuduhan yang dikenakan dekat seksyen 507 dalam 507C dalam kurungan 1 ni, maknanya let's say kalau kata lepas ni adalah bukti-bukti yang lebih kukuh yang membawa kepada hukuman yang boleh membawa kepada hukuman yang lebih berat, makanya bukti-bukti itu semua akan ditolak ke tepi. Sebabnya tak ada overlap. Memang dalam kita punya perundangan kita tak ada overlap hukuman. Tak boleh kita nak hukum orang untuk 2 kali dekat dalam kesalahan yang sama. Apapun hari ni 5 remaja tu dihadapkan ke Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu, yang mana diorang ni semua dibawa masuk ke mahkamah dengan van cermin gelap, kita tak nampak diorang semua, dan diiring masuk oleh pasukan polis dan dikawal dengan ketat. Seawal jam 7 pagi aku difahamkan yang kawasan mahkamah ni dah dipenuhi dah dengan wakil-wakil media dan juga orang ramai yang nak juga ikut perkembangan kes ni. Dan macam kita tahu, kes ni sampai ke overseas, international dan semua. Jadinya kita boleh faham lah dia punya situasi hiruk pikuk, dia punya messy whatever semua waktu dekat depan kompleks mahkamah Kota Kinabalu tu kan. Iya, karena ya seperti yang kalian tahu, geng, case ini sangat viral, tidak hanya viralnya di Sabah, di Malaysia, tapi di seluruh dunia nih, geng. Ya kan, seperti yang kita ulas di video-video sebelumnya, ya kan, di Indonesia viral, di Brunei viral, ya kan. Pernah saya mengulas satu peguam dari Brunei juga ikut berbicara tentang case ini, geng. Lalu ada siapa lagi, geng? Korea pun juga begitu, Singapura juga viral, geng, ya. Thailand dan bahkan sampai Egypt, ya, Jepun pun juga mengetahui case ini, geng. Astagfirullahaladzim. Dan peguamnya, geng, ngeri, geng, peguamnya, geng, ya, peguam Ramsing. Itu kalau bukan orang kaya kayaknya nggak bisa deh, geng, untuk menyewa peguam kelas high profile macam tuh, geng, ya. Itu setahu saya lah, geng, ya. Aduh, oke, next video. Memang sangat-sangat ramai orang
Dan sebenarnya dekat situ pun dia ada juga dia punya spin-off cerita dia, tapi aku tak nak sentuh lah untuk video kali ni sebab kita nak fokus pada perbicaraan ataupun proceeding 5 orang staff 5 orang student ni. Anyway, based on pertuduhan, kelima-lima student ni didakwa mencapai niat bersama menggunakan perkataan mencela terhadap arwah Zara Khairina. Aku bukan niat nak mengganggu kes kami semua ke, tapi sebelum ni memang adalah isu yang sama. Kalau kata korang ada follow, isu berkenaan dengan seorang wanita gadis berbangsa India yang sebabnya kena verbal bully dekat social media, dekat TikTok semua, dan si pelaku tu diorang cuma dikenakan hukuman RM100 je. Bila gunakan perkataan mencela RM100? kan. Ini based on dulu punya info ataupun dulu punya contoh kes. Kita boleh tengok lah yang si pelaku tu dia berjalan dengan penuh rasa tak ada salah, dengan muka senyum sengit dan semua tu. Aku pernah cover tak silap aku isu tu. Astaghfirullahaladzim, sama sekali tidak merasa bersalah geng ya. Maksudnya gara-gara dia kan, si mangsanya itu kan bundir geng, ya kan. Dia keluar ya kan dari pengadilan dengan bergaya senyum-senyum. Kok bisa? Astagfirullahaladzim. Jadi mau maki orang nih geng. Ya. Oke. Tak ada salah dengan muka senyum sengit dan semua tu. Aku pernah cover tak silap aku isu tu dekat aku punya channel aku sebelum ni. But anyway, itu cerita yang sebelum ni lah. Macam mana pun setakat ni kelima-lima student tu mengaku tak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan tu. Makanya pihak mahkamah tetapkan 25 September nanti ni untuk sebutan semula kes, yang mana kesemua student ni dibenarkan dekat jamin sebanyak RM5,000 setiap seorang, dengan RM1,000 dibenarkan sebagai deposit dengan seorang penjamin. So adalah beberapa perkara yang menarik perhatian waktu proceeding ni, yang mana antaranya yang pertama, kita tak boleh nak stop bercerita berkenaan dengan kehadiran seorang peguam legend yang sering digajikan untuk handle kes-kes berprofil tinggi, iaitu Datuk Ramsing. So Datuk Ramsing ni dia hadir sebagai peguam bela untuk salah seorang student yang tak dia dedahkan identiti dia. Tapi aku difahamkanlah yang student tu merupakan sus pertama. Datuk Ramsing ni dia memang famous lah sebab dia jadi peguam untuk ramai klien high profile. Contohnya macam kata Tuan Abid Liu untuk Nah kan, iya kan apa yang saya katakan tadi bener kan. Ini pernah bahkan mungkin sampai sekarang geng ya, mengawal case yang masih nggak tahu lah ini macam mana geng perkembangannya ini juga geng ya masih dalam siasatan atau macam mana geng ya. Kalau sekelas artis atau public figure Abid Liu, make sense geng menyewa peguam high profile macam Datuk Ramsing ini. Tapi kalau anak-anak yang 5 terdakwa ya kan geng, katanya nggak ada VVIP ya kan, tapi boleh sewa peguam seperti ini geng yang high level. Kan aneh kan geng. Aduh, gangguan yang masih lagi berjalan. Dua ada Sabah yang dituduh terlibat dalam rasuah, dan satu lagi kes yang mengerikan yang dah pun jatuh hukum baru-baru ni, iaitu kes pembantu rumah yang dengan kejam oleh tuan rumah, yang juga tuan rumah dia ni merupakan peserta MasterChef. Aku rasa korang tahulah cerita MasterChef geng, yang dibubuhkan warga Indonesia geng. Tentulah saya tahu ini geng, case-nya ini geng ya, MasterChef. Astagfirullahaladzim. Ya oke. Berarti kan penguam Datuk Ramsing itu kan bukan penguam ecek-ecek, bukan penguam yang level-level rendah geng ya. Ini level yang high profile geng, ya kan? So Datuk Ramsing ni ialah peguam bela untuk suami kepada peserta MasterChef tu. So dengan adanya peguam bela high profile macam ni, mestilah kita rasa macam kita pandang serong pada sus yang terlibat dekat dalam kes arwah adik Zara ni kan. Kata tak ada anak VVIP yang terlibat, tapi dalam masa yang sama mampu pula family student ni duk bayar peguam T20 macam ni kan. So asasnya itulah apa yang kita semua terfikir, betul tak? Aku sendiri pun aku tak boleh nafikan, aku pun fikir
fikir benda yang sama juga. Tapi apa-apa pun ada statement dari Datuk Ram Singh ni yang katanya memang tak ada anak VVIP yang terlibat dan Datuk Ram Singh ambil kes ni secara pro bono je. Sebentar, ini ya, memetik sumber sinar harian. Saya sedih dan sebagai bapak memandangkan mereka masih kanak-kanak. Sebab itu saya lakukan secara pro bono bersama peguam lain. Saya bersama peguam lain wakili mereka dan mereka bukan terdiri daripada anak VVIP Datuk Ram Singh. Geng, kalian percaya geng? Percaya tak? Kalau percaya kalian luar biasa geng ya. Luar biasa kalau kawan-kawan percaya geng ya. Berarti itu artinya kalian orang yang sangat baik sekali, sangat sempurna sekali, sangat perfect sekali geng ya. Selalu husnudon, tidak pernah suudon ya. Luar biasa kalau kalian percaya geng ya. Ya mungkin saya yang orangnya buruk hati, hitam hati saya geng ya. Ya mungkin saya orang yang penuh dosa, orang yang selalu bersuuzon ya kan geng. Ya karena saya melihat profil sebelumnya itu dia disewa dengan para artis-artis, orang-orang yang high profile lah geng. Ya kan, case-case yang tingkat level tinggi kan geng. Itu so ya kalau menurut kawan-kawan macam mana geng ya. Kalau saya sih ya jujur nggak percaya geng. Ya semua terpulang kepada kawan-kawan lah geng ya, sudut pandangnya macam mana. Kalau saya sendiri sih saya tidak percaya ya kan geng, karena dipikir secara logik nih geng ya, seandainya Wak Lonjong sendiri ada case nih, misal geng ya, ada case ya kan geng, misal saya lepas baku hantam nih geng ya, saya lepas baku hantam dengan siapa ya, misal dengan Andy misal geng ya, saya baku hantam dengan Andy ya kan geng, Andy nggak terima, laporlah polis ya kan. Nah dari situ saya menyewa peguam nih, saya sewa peguam. Tapi apakah saya sewa Datuk Ram Singh? Oh tentu tidak, karena saya nggak ada uang geng. Saya mungkin menyewa peguam mungkin secara free atau percuma, atau mungkin saya ada kenalan peguam kawan saya ya, mungkin saya lebih memanfaatkan hal itu ya kan geng. Atau kalau saya tidak ada kawan peguam, saya mungkin akan sewa peguam yang harganya lebih murah, bukan macam Datuk Ram Singh itu. Wow itu pasti mahal itu geng ya. Ini kalau berbicara peguam mahal ya kan geng, ini levelnya ini hampir-hampir sama mungkin ya dengan pengacara peguam yang ada di Indonesia, yaitu Hotman Paris. Nah ini hampir sama mungkin geng ya, karena Hotman Paris ini selalu disewa dengan artis-artis, orang-orang terkenal, orang-orang yang banyak duit. Nah mungkin versi Malaysianya ya ini geng ya, versi Malaysianya yaitu Datuk Ram Singh. Mungkin seperti itu, mungkin geng ya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf geng, maaf agak sedikit emosi, tapi mohon maaf. Oke, next video. So benda ni pun ada juga dikongsikan oleh peguam yang lain, yang mana peguam ni duk kata macam ni, apa benda lah netizen ni ambil lawyer Datuk Ram, bukan calang-calang, lepas tu fitnah kata family ni orang kaya lah, VVIP lah, pro bono ke, berbayar ke, apalah yang netizen nak sibuk. Itu urusan peguam dengan anak guam. Ramai je peguam senior buat kes secara pro bono. Saya pun banyak kes buat pro bono, tak perlu dijadikan bahan untuk memfitnah. Family tu biasa-biasa je, rakyat marhain je lah, sudahlah fitnah. Macam mana saya tahu? Saya tahulah sebab family tu kontak saya dulu masa on the way nak jumpa Datuk Ram semalam. Tak baik. Ya, bukan fitnah sih, tapi lebih kepada kita berpikir dan berpendapat sih geng ya. Kita berpendapat, kita cocok logi. Misal nih kalau saya yang terjadi dengan saya tidak akan menyewa pengacara atau peguam yang high profile, yang bayarnya itu mahal, karena saya bukan orang VIP. Itu didasarkan atas pemikiran yang logis geng ya. Jadi ya maaf saja kalau kita tidak bisa husnudon geng ya, karena itu ya kan geng ya. Ini maaf saja lah geng ya. Aduh, oke, next. Tak ada kerja lain ke selain daripada nak buat dosa. So itu bahagian peguam Datuk Ram Singh lah. Dan satu lagi isu yang jadi perhatian netizen dan juga masyarakat ialah berkenaan info siapa 5 remaja yang dibicarakan tu. Benda tu pun buatkan orang lagi ramai pandang lebih serong kenapa pihak berkuasa seolah-olah macam nak menjembunyikan identiti student yang terlibat tu, yang membuli tu, dan itu lagi menguatkan
andaian daripada netizen, daripada masyarakat yang memang ada anak VVIP yang terlibat. Sebab kalau tidak, kenapa nak kena sembunyi daripada semua ni? So untuk benda tu, kalau kata kita ambil statement daripada orang lain semua tu, mungkin kita susah nak dengar lah. So ini ialah statement dari peguam adik yang mewakili keluarga adik arwah Zara sendiri, yang mana ini apa yang peguam tu cakap. Secara ringkas, atas melalui Seksyen 15 ni, identiti kanak-kanak adalah dirahsiakan. Tidak boleh sama ada dalam tempoh perbicaraan atau semasa siasatan. Bukannya sebabnya VVIP, bukannya sebab disuruh oleh siapa-siapa. Tidak, itu adalah undang-undang Malaysia. Jadi jangan salah sangka yang ini adalah satu permainan orang atas. Tidak. Ini adalah undang-undang kita, Seksyen 15, boleh baca kepada Akta Kanak-kanak 2001. So sebab tu aku have no say pasal hal identiti student-student yang disembunyikan semua ni, sebab memang benda ni dah terpakai lama dah dalam perundangan Malaysia. Kita je ada sebahagian daripada kita yang tak tahu. Kalau ada pun yang korang tahulah siapa pelakon semua kan, itu bukan sebab apa. Sebabnya awal-awal lagi memang dah terdedah dah wajah siapa si pelakon semua tu, dan kita mengikuti isu tu, makanya mungkin itu yang buatkan kita rasa macam terkejut. Kenapa pula sebelum ni aku tengok ada isu berkenaan ini boleh pula aku tunjuk muka semua kan. Sebenarnya yang tunjuk muka tu bukanlah di mahkamah ataupun dekat mainstream media apa semua ke, tapi benda-benda macam kita tengok sekarang ni lah. Bila kata ada isu berkenaan dengan arwah adik Zara, terkeluarlah wajah-wajah anak-anak yang dikatakan sebagai pembuli benda semua kan. So ramailah yang berkongsi gambar tu. Untuk aku sendiri, kalau kata korang tengok aku dekat channel aku tak pernah kongsi pun gambar-gambar real diorang ni semua. Kalau kata ada pun aku kongsi, aku gambar, tukar jadi kartun gambar lah, kartun tu. Sebabnya again, kita nak melindungi identiti, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belum tahu lagi siapa sebenarnya siapa sebenarnya yang terlibat dekat dalam benda ni. Sebab jadi kan kalau kata kita tersilap lah kongsi, murung budak tu, pening kepala kita. So untuk benda tu aku tak nampak pun ada benda yang nak disembunyikan. Sebab kalau kata kita follow up lah isu berkenaan dengan 5 tentera risik Jahanam yang jadi tokan dadah baru-baru ni, kan memang ada terdedah nama masing-masing, nama pegawai perisik tu semua kan. Salah seorang daripada yang kantor itu anak kepada VVIP. So itu tak disembunyikan pun. So basically itu benda yang penting untuk kita tahu untuk hari ni, yang dikongsikan berkenaan dengan arwah Zara. InsyaAllah ada lagi sebenarnya info lain, tapi untuk hari ni aku memang tak sempat lah nak sembang panjang dengan korang. Sebab aku daripada pagi sampai petang tadi tu aku ada hal semua. InsyaAllah esok kita sambung sembang. Oke, geng. So itulah ya ulasan dari Bang Doni via channel. Kalau menurut kawan-kawan sendiri, geng, jujur ya, jawab jujur. Macam mana nih, geng ya? Ini jujur kemarin tuh keputusannya membuat saya kecewa sih, geng ya. Dan oke, ini ada beberapa komentar yang sangat menarik ya dari beberapa netizen lah, geng ya. Nah ini, silap-silap. Nah ini ya, penguam Ramsing itu pun diupah oleh Putrajaya supaya pembuli-pembuli itu tidak disabitkan dengan kesalahan. Sepatutnya dihukum dengan niat. Dendam nuar dengan suara rakyat, Justice for Zara, sehingga menggugat pengaruhnya untuk menang next. Orang-orang ternama saja mampu upah penguam berprofil tinggi. Pangkat datuk nih, mustahil dia nak merendahkan martabat dia sebagai penguam berprofil tinggi tanpa bayaran. Nah itu, geng, maksud aku, geng ya, melainkan atas arahan dari menteri atau orang kenamaan. Kita muhung saja kita nih ya. Ada lagi nih, geng ya, ini juga cukup menarik nih, geng ya. Jadi ada seorang peguam ya yang kebetulan nonton video dari Bang Doni via channel, geng ya. Saya peguam. Tuduhan overlap ini maksud dia tertuduh tidak boleh didakwa semula sekiranya tuduhan terdahulu berjaya disabit untuk hukuman dakwaan yang lebih ringan, walaupun bukti pada masa kini menunjukkan tersabit telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Istilah dalam bidang guaman ini kita panggil double jeopardy. Boleh Google, oke, nanti di Google, geng ya. Kita cari Google. Ini salah satu cara untuk penjenayah meloloskan diri dari kesalahan yang lebih besar. Tuh, geng. So, ya macam mana, geng ya?
boleh komen lah di ruang komentar. Jadi seperti yang saya katakan tadi nih geng, saya sendiri nih geng ya, saya bukan orang VVIP. Saya orang nggak punya nih geng, saya tertimpa masalah lepas baku hantam dengan NDTK. NDTK melaporkan saya kepada pihak polis. Misal ya, ini cerita misalkan ya kan, saya baku hantam dengan Endi tak terima, dia lapor polis ya kan geng, atas perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan ya kan, saya dipanggil oleh polis. Nah dari situ saya berpikir macam mana caranya saya terbebas dari hukuman. Sewalah saya lawyer atau peguam, karena nggak ada duit saya sewa kawan saya. Mungkin ada kawan saya, member saya seorang lawyer atau peguam. Karena saya tidak ada kawan atau lawyer peguam, akhirnya saya oke lah, saya sewa dengan harga yang murah lah gengnya. Barangkali ada peguam-peguam yang tarifnya lebih murah ya kan geng, ya lumayan lah geng ya, daripada saya terkena hukuman lebih baik saya membayar seorang lawyer atau peguam. Dan ketika saya hanya bisa menyewa peguam murah, gak mungkin geng saya menyewa, menyuruh atau menghubungi, mengcalling Datuk Ramsing, tolong saya baku hantam dengan NDTK, macam mana caranya saya boleh lepas dari hukuman, bebas dari hukuman, tolong saya Datuk Ramsing. Kayaknya nggak mungkin geng ya. Ya maaf lah geng kalau saya terlalu bersuudzon geng ya, mungkin saya tidak bisa husnudzon ya, dikarenakan ya kalian paham saja lah geng ya itu. So gimana geng, menurut komentar kalian boleh komen lah di ruang komentar. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin kalau di video ini saya agak sedikit emosi, tapi ya itulah geng ya, karena saya emosinya itu karena emosi kecewa geng ya, kecewa karena saya merasa adik Zara di sini tidak mendapatkan keadilan geng. Macam mana geng perasaan ibunya, macam mana geng perasaan keluarganya geng ya, itulah. So ya gimana geng, boleh komen ya di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng, thank you. Dan sekali lagi saya minta maaf geng ya apabila mungkin kalau ada kesilapan selama saya berkomentar atau beropini dalam video ini geng ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram ya geng ya. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice for Zara, I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.